Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyen dan orang-orang dari 4 klan besar berdiri di langit di dalam medan pertempuran dan saling berhadapan. Namun, setelah kemunculan 9 avatar dan Raja Utara, senyum dingin di wajah keempat klan besar itu dengan cepat mengeras. Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi ekspresi tidak percaya. 9 avatar itu setara dengan 9 do di bintang 2. Kekuatan Raja Utara telah mencapai level do di bintang 3, tidak kalah dengan tetua kedua klan Sun di pihak mereka. Jika Shoyen ditambahkan, berarti ada 11 elit Dodi dalam kelompok Shoyen. Jika dijumlahkan, kelompok Shoyen memiliki 4 Dodi lebih banyak dari mereka. Perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan hati orang-orang dari 4 klan besar tanpa sadar tenggelam. Shoyen belum menunjukkan kekuatan aslinya sejak dimulainya pertempuran besar. Pada saat ini, dia telah menunjukkan Raja Utara dan 9 avatar. Ini berarti bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Semua orang tidak perlu khawatir. Dia hanya 9 avatar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan do di bintang 2, apakah kita perlu takut padanya dengan kekuatan do di bintang 3 dan bintang 4? Pada saat ini, pemimpin klan Hu sekali lagi berdiri. Tatapannya menyapu 9 avatar satu persatu. Matanya menunjukkan ekspresi menghina. Namun, 9 avatar di sisi lain tiba-tiba bergabung bersama. Setelah kata-katanya terdengar, setiap 3 avatar bergabung menjadi satu. Dalam sekejap mata, hanya 3 dari 9 avatar yang tersisa. Kekuatan ketiga avatar ini secara mengejutkan telah mencapai tingkat do di bintang 4 menengah. Mereka lebih kuat dari do di bintang 4 dari 4 klan besar. Sial, kenapa jadi seperti ini? Cara orang ini jauh lebih menakutkan dari apa yang kita ketahui. Mendengar ini, Zolin melambaikan pedang panjang di tangannya dan berbicara dengan wajah dingin. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saat ini kita 7 lawan 5. Kita masih punya peluang besar untuk menang. Ekspresi beberapa orang di samping Zolin menjadi cerah ketika kata-kata ini diucapkan. Kata-kata Zolin benar, sebagai elit Dodi. Bahkan jika hanya ada satu perbedaan dalam jumlah ahli di kedua belah pihak, mereka masih akan memiliki kemampuan untuk menekan lawan mereka dalam pertempuran besar seperti itu. Selain itu, keempat klan besar mereka memiliki 2 orang tambahan di pihak mereka. Jadi meskipun Shoyen mendapat bantuan dari avatarnya dan Raja Utara, dia tetap tidak sebanding dengan mereka. Namun, 7 lawan 5 ya. Pemimpin baik, apakah menurutmu mereka memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi? Atau apakah aku memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi? Tiba-tiba Shoyen tersenyum, tetapi mengalihkan pembicaraan ke Beiying. Semua Dodi yang hadir langsung mengalihkan pandangannya ke Beiying. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan ledakan keraguan. Apa maksud Shoyen ini? Hati Beng tiba-tiba bergetar saat melihat begitu banyak orang menatapnya. Tidak disangka, Shoyen benar-benar mendorongnya maju pada saat seperti ini. Dari kelihatannya, Shoyen mencoba menyeretnya ke dalam keributan. Dengan kekuatan Shoyen saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa kekuatan sejati Beiying telah mencapai tingkat do di bintang 4 tingkat lanjut. Dibandingkan dengan orang-orang dari 3 klan lain yang hadir, dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Dia hanya menyembunyikan kekuatannya untuk tujuannya sendiri. Namun, setelah mendengar kata-kata Shoyen, tampaknya pihak lain mencoba memaksanya untuk mengkhianati mereka secara terbuka. Hanya kata-kata Shoyen tadi saja sudah membuat 3 klan lainnya merasa ragu padanya. Jika dia tidak mengkhianati mereka dalam masalah hari ini, terlepas dari apakah keempat klan besar mereka menang atau kalah, klan B di belakangnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika dia mengkhianati mereka di depan semua orang, tidak apa-apa jika Shoyen berhasil membunuh orang-orang ini. Namun, jika dia tidak bisa, sesuatu juga akan terjadi pada klan B-nya. Tindakan Shoyen jelas memaksanya untuk membuat pilihan. Ini adalah pertaruhan besar. Taruhannya adalah klan Bai di belakangnya. Beiying berpikir keras. Ia harus yakin apa untung ruginya. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan klannya hancur menjadi abu. Dalam sekejap, suasana di alun-alun kembali hening. Tatapan semua elit Dodi yang hadir tertuju pada tubuh Beiying. Mereka semua, termasuk Shoyen, tengah menunggu jawaban Beiying saat ini. Pada saat tertentu, tubuh Beiying tiba-tiba melintas di depan mata semua orang. Ia membawa kecepatan seperti kilat dan tiba di samping Shoyen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah merupakan jawaban terbaik yang dapat diberikannya. Beiying, apa maksudmu dengan ini? Seketika, tatapan 6 elit Dodi dari 3 klan besar tertuju pada tubuh Beiying. Wajah mereka bergetar karena marah.
Tindakan tiba-tiba Beiying ini telah menghancurkan keuntungan besar mereka. Beiying mengabaikan orang-orang dari 3 klan besar. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Seberapa yakin Anda mampu mempertahankan mereka di sini? Ucap Beiying. Hahaha, kalau aku bilang, bahkan tanpamu, aku 100% yakin bisa membunuh mereka di sini. Apa kau percaya padaku? Xiaoyan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin. Hati Beiying tak kuasa menahan keterkejutan saat mendengar kata-kata ini. Baru kemudian ia tersadar. Dengan kata lain, tindakan Xiaoyan sebelumnya bukan karena ia kekurangan pembantu. Sebaliknya, selamat, Anda baru saja menyelamatkan diri, ucap Xiaoyan. Tapi, bagaimana dengan klanku? Suara Beiying terdengar agak pelan. Jika benar seperti yang dikatakan Xiaoyan, dia bisa saja membunuh semua orang dari 3 klan lainnya tanpa melukai Beiying. Namun tindakannya, hehehe. Kupikir dengan kecerdasan kepala klan Bai, kau seharusnya sudah memikirkan tindakan balasan sebelum kau datang. Xiaoyan tersenyum dingin. Rencana kecil di hati Beiying tidak luput dari pandangannya. Pupil mata Beiying tiba-tiba menyusut saat kata-kata ini diucapkan. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih tersisa atas rencana jahat orang di depannya. Ketika dia memikirkannya, jika dia tidak mengkhianatinya lebih awal, apakah dia akan menjadi orang mati lainnya di tangan Xiaoyan? Keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi Beiying ketika dia memikirkan hal ini. Dia merasakan ketakutan yang terus-menerus akan pikiran-pikiran di dalam hatinya dan juga bersuka cita atas tindakannya. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa hari ketika klan Bai benar-benar berselisih dengan sekte pedang surgawi sudah tidak lama lagi. Sialan, pengkhianat ini tidak mendengarkan kita sama sekali. Ayo kita serang bersama. Kita bunuh Xiaoyan dulu, sedangkan Beiying, kita biarkan dia hidup dulu. Biarkan dia melihat sendiri bagaimana klan yang dia bangun hancur di tangannya. Segera setelah itu, 3 klan yang tersisa mengeluarkan raungan marah secara serempak. Tubuh mereka bergerak, dan mereka sekali lagi menyerang kelompok Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi menghina saat ia melihat ke-6 orang menyerbu ke arahnya dari ruang kosong. Dia melebarkan mulutnya dan api surgawi putih pekat segera dimuntahkan. Itu berubah menjadi gelombang api mengerikan yang menerjang dengan keras ke arah 6 orang di depannya, menghadapi gelombang api yang terkumpul dari api surgawi. Ke-6 orang itu tidak berani ceroboh sedikit pun. Satu persatu mereka melepaskan teknik mereka sendiri. Setelah menghabiskan cukup banyak tenaga, mereka akhirnya berhasil memecah gelombang api itu. Namun, mereka segera bertemu dengan 3 avatar berjubah hitam dan Raja Utara yang bertubuh baja. Dengan kekuatan 3 avatar Dodi bintang 4, mereka tidak sebanding dengan 3 Dodi bintang 3 yang mereka hadapi. Hanya 1 serangan saja sudah membuat mereka kalah. Raja Utara sedang bertarung melawan Dodi bintang 4 dari klan Zhou. Kekuatannya bisa dikatakan luar biasa. Sayangnya, orang yang dihadapinya adalah Raja Utara. Terlepas dari seberapa kuat teknik Dodi bintang 4 itu, semuanya tidak berguna di depan tubuh boneka Raja Utara. Bahkan dengan kultivasi Dodi bintang 4-nya, sangat sulit baginya untuk mengalahkan Raja Utara. Kedua belah pihak bertarung sejenak, tetapi pertempuran akhirnya dalam keadaan seimbang. Selain ke-4 orang ini yang masing-masing menghadapi Dodi dari 3 klan besar, 2 yang tersisa adalah Dodi bintang 4 dari klan Ho dan Zolin dari klan Zhou. Kedua orang ini masing-masing menghadapi Beiying dan Xiaoyan. Dasar pengkhianat. Daripada berjalan di jalan matahari, kau malah ngotot berjalan di jalan kematian. Karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Dodi bintang 4 dari klan Ho tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat menghadapi Beiying. Dengan kekuatannya sebagai Dodi bintang 4, dia yakin bahwa dia dapat menangkan Beiying bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, yang tidak diketahui adalah bahwa Beiying yang menghadapnya juga memikirkan hal yang sama. Benar saja, saat keduanya bertabrakan, perbedaan kekuatan sebenarnya di antara keduanya segera terungkap. Melihat Xiaoyan dan Zolin saat ini, keduanya adalah Dodi bintang 4. Namun, kekuatan Xiaoyan berada di puncak kelas Dodi tingkat lanjut. Dia berkali-kali lebih kuat dari Zolin. Zolin juga tidak menyangka bahwa kelompok pengecut ini akan dengan sengaja menyerahkan Xiaoyan kepadanya. Tampaknya, mereka ingin membantunya mewujudkan keinginannya untuk menangkap Xiaoyan sendirian. Sialan, satuan muda ini kembali. Aku pasti akan memberi kalian pelajaran. Sudut mulut Zolin berkedut saat dia mengumpat. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, wajah dingin Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya. Seketika, jantung Zolin berdegup kencang. Tubuhnya buru-buru mundur. Pada saat inilah, Xiaoyan yang memegang penguasa Suan berat mengayunkannya dengan keras dan menghantamkannya ke dada Zolin. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah Zolin langsung pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain saat dia buru-buru menggunakan pedang awan emas di tangannya untuk menangkis serangan Xiaoyan. Setelah mendengar suara keras seperti lonceng, tubuh Zolin langsung terlempar ke belakang tanpa kendali. Saat tubuhnya berhenti, wajahnya langsung memerah. Tak lama kemudian,
Seteguk besar darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, retakan yang jelas muncul di pedang awan emas di tangannya. Hati Zolin terguncang. Bahan yang dia gunakan untuk menempa pedang awan emas sangat luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang awan emas yang paling dia banggakan akan benar-benar hancur oleh seseorang dalam satu pukulan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Selain terkejut, kebencian juga muncul di hati Zolin. Dia tidak percaya bahwa Shoyan yang juga seorang Dodi bintang 4 bisa sekuat itu. Klan Zolnya adalah kepala klan dari 4 klan besar. Selain itu, dia, Zolin, adalah orang nomor 1 di antara generasi muda dari 4 klan besar. Terlepas dari apakah itu metode Ki atau teknik Do yang dia latih, mereka semua adalah yang terbaik di sekte pedang surgawi. Apa gunanya Shoyan? Paling-paling, dia hanya orang biasa di alam liar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putra mahkota seperti dia? Zolin langsung marah saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia dengan kasar melemparkan pedang awan emas yang patah. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melambaikan tangannya yang besar. Doki agung segera keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya, dan doki itu menggumpal menjadi pedang panjang berwarna emas. Kakinya menginjak udara kosong saat dia menyerang dengan dahsyat ke arah Shoyan. Apakah kamu akan serius? Shoyan tidak menghindar. Ia memutar pergelangan tangannya, dan bilah penguasa Swan berat itu diarahkan ke Zolin yang sedang menyerang. Hanya dengan satu serangan, penguasa Swan berat dengan kuat menghancurkan pedang panjang di tangan Zolin. Terlalu lemah, ucap Shoyan. Ekspresi wajah ganas Zolin langsung menjadi pucat. Tak lama kemudian, tubuh Shoyan tiba-tiba muncul di hadapannya. Awalnya, kupikir kau akan memberiku kejutan yang menyenangkan selama 5 tahun ini. Tidak kusangka, ternyata kau begitu lemah, ucap Shoyan. Mata Zolin tiba-tiba menyusut begitu kata-kata ini diucapkan. Tak lama kemudian, tubuhnya sekali lagi terlempar dengan keras oleh Shoyan. Shoyan tanpa sadar mengerutkan kening setelah melemparkan Zolin. Ekspresi ragu terungkap di antara alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Tubuhnya seperti kilat hitam pekat dalam sekejap mata. Dia sekali lagi tiba di depan Zolin. Kali ini, Shoyan tidak berniat untuk terus memberi Zolin kesempatan untuk membalas. Entah mengapa, beberapa saat yang lalu, di bawah persepsi spiritual Shoyan, dia merasa bahwa sepertinya ada kekuatan lain yang memata-matai dunia ini. Dengan mampu tetap tidak ketahuan saat diselidiki oleh kekuatan spiritualnya, kekuatan pihak lain pasti setidaknya setara dengan Dodi bintang 6. Saat pikiran ini muncul di hati Shoyan, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti mangkuk yang terbalik, menutupi seluruh tempat ini. Seketika, semua orang yang tengah bertempur sengit di medan perang juga terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seseorang lelaki tua berjubah linen, berdiri di titik tertinggi di langit, dan menatap semua orang di bawah. Perubahan mendadak ini menyebabkan hati banyak orang bergetar hebat. Pertarungan sengit di medan perang pun terhenti. Siapa orang ini? Auranya sangat mengerikan. Hanya ini yang dapat dipikirkan oleh semua orang yang hadir. Orang ini yang tiba-tiba muncul, hanya auranya saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir sulit bernafas. Bahkan Shoyan merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi aura ini. Di bawah tatapan orang banyak di bawah, lelaki tua berjubah rami di langit perlahan turun. Segera setelah itu, banyak orang yang hadir segera mengenali identitasnya. Lelaki tua berjubah rami ini adalah salah satu dari 4 sekte besar, pemimpin sekte Daun Layu, Ye Luotian. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini tahu bahwa kekuatannya berada di dasar 4 sekte besar. Jadi dia bersiap untuk mengambil langkah pertama. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita semua adalah anggota dari 4 sekte besar. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidup kita. Bukankah orang ini dikenal karena kebaikan hatinya? Ketika mereka melihat bahwa orang yang datang adalah pemimpin sekte Daun Layu, ekspresi para anggota dari 4 klan besar langsung menjadi gembira. Dengan bantuan Tuan ini, tidak peduli seberapa kuat Shoyan, dia hanya bisa dengan patuh ditangkap hari ini. Ketika melihat Ye Luotian datang, hati Shoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Dia samar-samar bisa merasakan aura aneh dari tubuh orang ini. Hehehe, teman kecil Shoyan. Ini kedua kalinya kita bertemu, ucap Ye Luotian. Dilihat dari cara bicaranya, ekspresi wajahnya agak baik hati, seolah-olah dia adalah orang tua biasa yang tidak mengenal dunia. Namun, di bawah tekanan auranya yang kuat, tidak ada yang berani berpikir seperti itu. Bagaimanapun, Ye Luotian adalah sosok yang setara dengan pemimpin sekte dari 4 sekte besar. Master Sekte Ye, apakah kau kesini untuk menangkapku juga? Shoyan menunjukkan ekspresi serius. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi kekuatan sebenarnya dari orang itu. Hahaha, teman kecil Shoyan, tidak perlu gugup. Aku hanya tidak rela melihat begitu banyak muridku mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota dari 4 sekte besar, dan aku benar-benar tidak tega melihat mereka mati. Ye Luotian tersenyum tipis. Senyumnya tampak agak ramah.
Namun, Shoyan mencibir dalam hatinya. Apa maksudmu dengan tidak tahan menonton? Keempat sekte besar itu seperti api dan air, dan mereka tidak sabar untuk saling menelan. Apa maksudmu dengan rekan murid? Itu omong kosong. Keempat sekte besar itu setara satu sama lain. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai rekan murid? Yelotian secara alami tidak menyadari pikiran Shoyan, dan bahkan jika dia menyadarinya, dia hanya akan tersenyum acuh tak acuh. Sepasang mata tua yang baik hati menyapu kerumunan di bawah. Yelotian terkekeh pelan sebelum melambaikan lengan bajunya. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh, melayang di depan kerumunan dan berubah menjadi pil. Hahaha, minumlah pil ini dan obati lukamu dulu. Sudah saatnya pertempuran tanpa akhir ini berakhir. Yelotian tersenyum tipis. Namun, ketika dia melihat semua orang menatap pil di depan mereka tanpa bergerak, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti memiliki beberapa kekhawatiran. Yelotian terkekeh pelan dalam hatinya. Dia sekali lagi tersenyum dan membuka mulutnya untuk berbicara. Pil-pil obat ini semuanya adalah pil obat tingkat 4. Jika kamu tidak memakannya, aku yang tua ini akan mengambilnya kembali. Yelotian tersenyum. Ia segera mengangkat lengan bajunya. Tampak seolah-olah ia akan benar-benar akan mengambil kembali pil obat itu. Tak lama kemudian, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat gembira ketika mendengar bahwa ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4. Biasanya, mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya, apalagi memakannya. Sekarang, kesempatan yang bagus itu ada di depan mereka. Apa alasan kelompok orang ini menolaknya? Selain Beiying dan 6 elit Dodi, semua orang dari 4 klan besar segera menelan pil obat yang tergantung di depan mereka tanpa ragu-ragu. Seolah-olah mereka takut Yelotian benar-benar akan mengambil kembali pil obat itu. Pil itu dengan cepat meleleh dan menjadi kekuatan obat yang mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Memang, dalam waktu singkat, luka-luka di tubuh semua orang pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sementara mereka merasa gembira, kekuatan yang mengalir deras itu menyebabkan aura di dalam tubuh mereka tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, kultivasi semua orang yang hadir yang telah menelan pil obat itu telah menembus 1 bintang saat ini. Adapun para ahli kelas bandi bintang 9 itu, meskipun kekuatan mereka belum menembus level puncak, mereka semua telah mencapai puncak kelas bandi bintang 9 tingkat lanjut. Pil obat ini bisa dikatakan luar biasa. Kemunculan adegan ini juga membuat hati beberapa elit Dodi dari 4 klan besar tergerak. Setelah memastikan bahwa mereka yang telah menelan pil obat tidak menunjukkan kelainan apapun, mereka berhenti ragu-ragu dan menelan pil obat di depan mereka. Segera setelah itu, aura ke-6 elit Dodi memang telah dinaikkan 1 bintang dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, Shoyan, Beiying, Tianying, dan yang lainnya masih tidak bergerak. Meskipun beberapa orang ini tertarik dengan pil obat ini, mereka tampaknya menunggu Shoyan untuk bergerak. Mereka tidak berani bersantai jika Shoyan tidak memakannya. Hahaha, teman muda Shoyan, kedua temanmu itu tampaknya mengalami luka yang cukup serius. Tidak apa-apa jika kamu tidak memakannya, tetapi kamu tidak boleh mengabaikan mereka. Yelotian tampaknya telah melihat titik ini. Pihak Shoyan selalu dipimpin oleh Shoyan. Jika dia tidak memakannya, yang lainnya juga tidak akan memakannya. Tianying dan Ahbao mengerutkan kening saat mendengar ini. Shoyan juga tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Yanxi dan Shogang. Meskipun mereka mendapat bantuan pil obat tingkat 3, serangan pedang Zolin telah melukai fondasi mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk pulih. Pil obat tingkat 3 saja tidak akan banyak berguna. Namun, jika itu adalah pil obat tingkat 4, segalanya akan berbeda. Setelah ragu-ragu sejenak, anggota dari 4 klan besar di sisi lain sudah penuh energi. Tidak hanya kekuatan mereka melonjak, tetapi kekuatan bertarung mereka juga telah pulih pesat di bawah pengaruh pil obat. Saudara Shoyan, bagaimana kalau aku coba satu dulu? Pada saat ini, Tianying juga jelas menyadari bahwa luka-luka di tubuh singa api dan Shogang tidak dapat diremehkan. Jika dia ceroboh, itu mungkin dapat mempengaruhi jalur kultivasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, sebagai kakak laki-laki, Tianying tidak dapat mengabaikannya. Tepat saat Tianying hendak mengambil pil obat itu, Shoyan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya. Tunggu, sebelum kau memakannya, biarkan aku memeriksa pil obatmu. Pemimpin sekte Y telah mengatakan bahwa keempat sekte besar itu adalah satu. Dan kita bukanlah serigala dari suku yang sama dengan mereka. Kau boleh memakan pil obat itu. Tetapi sebelum itu, biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Ucap Shoyan. Pil obat yang melayang di depan mereka dengan cepat mendarat di tangan Shoyan dan dipegang di telapak tangannya. Setelah beberapa saat menarik nafas, Shoyan mengembalikan pil obat di tangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Makanlah, saya sudah memeriksanya. Tidak ada masalah dengan pil obatnya." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan Shoyan berhenti pada Yelotian. Yelotian memperlihatkan senyum ramah di wajah tuanya saat melihat ini. Dia tersenyum dan mengangguk, tampak cukup puas. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Shoyan memimpin dalam mengonsumsi pil obat di depan beberapa dari mereka.
Baru kemudian, Beiying dan yang lainnya mengkonsumsi pil obat satu demi satu. Seperti yang diharapkan, kekuatan kelompok Shoyan juga meningkat dalam waktu singkat. Yanxi, Shogang, dan Ahbao telah maju ke Do di bintang 2. Tianning telah menjadi Do di bintang 3. Bahkan kekuatan Beiying juga telah meningkat ke Do di bintang 5. Kedatangan kejutan ini membuat kelompok Tianning merasa sangat gembira. Di sisi lain, meskipun kekuatan Beiying telah meningkat, dia adalah orang yang berhati-hati. Dia curiga dengan perubahan auranya. Bagaimanapun, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Hanya dia yang tahu apa yang direncanakan Yelotian. Ketika seseorang menoleh untuk melihat Shoyan lagi, Shoyan sudah berada di puncak kelas Do di bintang 4 tingkat lanjut. Setelah menggunakan pil obat ini, aura di dalam tubuhnya telah melonjak dengan kuat mencapai kelas Do di bintang 5 tingkat menengah. Haha, tanpa diduga, retret ini membawa banyak kejutan. Shoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Penampilannya yang tidak berbahaya ini tampaknya sama sekali tidak waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Di langit, senyum di wajah tua Yelotian berangsur-angsur menjadi lebih pekat ketika dia melihat sekelompok Shoyan mengkonsumsi pil obat. Pada akhirnya, senyum itu menjadi sedikit terdistorsi, menyebabkan penampilan lelaki tua yang awalnya ramah menjadi sedikit menakutkan saat ini. Hahaha, karena pil obatnya sudah diminum, bisakah pemimpin Sekte Ye memberitahu kami alasan sebenarnya mengapa kamu datang kali ini? Tiba-tiba mata Shoyan terfokus pada Yelotian saat dia bertanya dengan penuh arti. Hahaha, itu wajar saja. Karena aku sudah mencapai tujuanku, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ini selalu menjadi caraku. Yelotian tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah tuanya dengan cepat berubah suram. Penampilannya yang ramah beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia muncul seperti hantu jahat dengan senyum menyeramkan, membuat hati seseorang bergetar. Rumput daun layu, bangkit. Kata-kata Yelotian baru saja terdengar ketika tanaman kuning layu tiba-tiba tumbuh dari ruang pusaran di dalam tubuh semua orang dari 4 klan besar, kecuali kelompok Shoyan. Dalam beberapa tarikan nafas, tanaman itu telah menempati pusaran di dalam tubuh mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.